Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua, kepada kita semua, dan Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya, termasuk bahaya musibah dan juga bahaya virus corona. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, memberikan kita ilmu yang berkah. Silakan semuanya soleh-soleha mengangkat tangan kalian agar Allah mengabulkan dan ijabah doa-doa kita ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita ya dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak ada sedikit permainan. Permainannya ini yaitu menyanyikan lagu daerah ya. Kalau kalian pernah dengar, ada lagu daerah yang judulnya Tokecang. Jadi iramanya seperti ini. Nah, sekarang diganti liriknya, diganti dengan nama-nama surat yang ada di juz 30. Jadi gini. Surat An-Nas surat 114, surat Al-Falaq surat 113, surat Al-Ikhlas surat 112, surat Al-Lahab surat 111. Mudah kan? Oke, sekarang kita coba dari An-Nas sampai Al-Lahab. Mudah-mudahan kalian mengikutinya ya di rumah ya. Kalian yang menyimak video ini mengikutinya di rumah. Karena apa? Karena biar kalian tahu urutan suratnya yang ada di juz 30. Kita mulai dari An-Nas, sedikit demi sedikit, yang penting ada yang dihafal ya. Kita mulai dari An-Nas, semuanya mengikuti ya sesuai dengan yang ada di video ini. Sekali lagi, 1, 2, 3. Surat An-Nas surat 114, surat Al-Falaq surat 113, surat Al-Ikhlas surat 112, surat Al-Lahab surat 111. Gampang banget kok, bisa ini buat anak kelas 1 juga ya, apalagi kalian. Oke, mudah-mudahan kalian sudah ceria, sudah gembira, dan tidak galau merana ya. Oke, kita langsung ke materi tahsin pekan selanjutnya. Cekidot. Baik, solih-solihah. Hari ini kita akan belajar hukum bacaan idgham bi gunnah. Pada pekan sebelumnya kita sudah belajar hukum bacaan izhar, dan pada pekan sekarang idgham bi gunnah. Next. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebelum kita masuk ke hukum bacaan idgham bi gunnah, kita fokus dulu kepada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama izhar, itu hurufan oleh Ustazah Rena. Yang kedua kita belajar bersama hari ini yaitu idgham bi gunnah. Yang ketiga pekan selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Yang keempat ikhfa, dan yang kelima iqlab. Jadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 5 ya. Kita baru belajar nomor 1 aja. Nah, sekarang kita belajar yang nomor 2. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin
Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf hijaiyah, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan wawu dalam 2 kata atau lafal. Huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan wawu bisa disingkat yanmu. Yanmu berarti itu 4 huruf yang ada di idgham bi gunnah, ya. Hanya ada 4 huruf dari huruf alif sampai ya yang termasuk idgham bi gunnah, huruf ya, nun, mim, dan wawu. Next. Adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf idgham setelah huruf nun mati dengan mendengung. Jadi idgham bi gunnah itu identik dengan mendengung. Kalau tidak mendengung berarti bukan idgham bi gunnah. Kalau masih bingung boleh kita cek ke contoh idgham bi gunnah nun sukun bertemu ya. Cara bacanya mayyamal. Dengungnya saran Pak Ahmad yaitu 3 jari, hitungan 3 jari. Lama dengungnya mayyamal gitu ya. Kalau misalkan 2 jari itu belum lama, belum terlalu lama dengungnya. Mayyamalnya boleh lebih dari 3. Contoh kedua, bertemu nun. Min ni'matin, masih sama. Contoh yang ketiga, bertemu mim. Mim masadin. Contoh yang keempat, bertemu wawu. Min waraihim. Mudah-mudahan yang sudah menyimak video ini bisa dipraktekkan ketika membaca Quran atau ketika tilawah azkiyah, juga ketika menghafal juz amma atau hafalan Quran, ya. Oke, next. Contoh idgham bi gunnah yang tanwin. Contoh pertama, kasroh tanwin bertemu ya. Kasroh tanwinnya ini huruf zal. Nah, nanti kalau ada yang nanya, mana nih contoh idgham bi gunnah tanwin atau contoh idgham bi gunnah nun sukun? Kalian tinggal lingkarin dari nun sukun bertemu huruf ya. Contohnya berarti nun sukun dan huruf ya dilingkarin. Kalau kasroh tanwin atau tanwin berarti huruf zalnya dilingkarin dengan huruf ya. Cara bacanya sama, minimal lama dengungnya 3 hitungan jari. Yauma idin domah tanwin bertemu nun. Amilatun nasiba. Ya, kalau ini bukan tanwin berarti bukan idgham bi gunnah. Jadi bacanya gini. Amilatu nasiba. Nggak ada dengungnya. Kalau kasroh tanwin atau harokatnya tanwin dibaca idgham. Amilatun nasiba. Contoh yang lain yaitu kasroh tanwin bertemu mim sama bihijaratim min sijilin. Harokat kasroh tanwinnya huruf ta bertemu mim. Nah, itu dilingkari kalau ustadz ustazahnya nanya. Harokat kasroh tanwinnya huruf ta marbutoh dengan mim dilingkarin. Dan contoh yang keempat, fathah tanwin bertemu wawu. Malau wa'addadah. Malau wa'addadah. Mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan lancar, dengan baik, tidak bingung, dan bisa mulai dirubah cara baca idgham bi gunnahnya ya. Thank you. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan Allah ridho dan memberkahi ilmu kita. Amin.
Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dari penjelasan Pak Ahmad kurang jelas, boleh ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.